5 juta kalau udah habis gimana caranya buat jadi kaya? Gini, caranya jadi kaya adalah kamu harus tahu kamu kerja di mana, terus kamu bisa naik pangkat itu kapan, atasanmu gimana caranya ngelewatin dia. Fokus kamu, kerjamu itu gimana, kamu pelajarin caranya. Bukan 5 juta sampai mati dong. Ya. Jangan UMR sampai mati dong, pikirin. Oh, ternyata saya udah mentok di atas ini. Oke, ngobrol sama bosmu, kira-kira bisa dikembangkan gimana perusahaan ini. Dengan kamu yang belajar banyak itu di Nonton Kasih Solusi ini. Amin, Masya Allah. Makasih loh. Seneng banget di endorse. Kan udah kan dia banyak belajar terus ngobrol sama bosnya supaya perusahaannya jadi gede sehingga bosnya bisa membayar dia di atas UMP. Kira-kira kan gitu. Kalau bosnya masih nggak bisa, oke, dia waktunya bersiap-siap untuk mencari pengganti dirinya supaya dia pindah ke perusahaan lain yang dia bisa naik dong. Nomor 1, investasi itu hanya untuk orang yang kelebihan duit. Itu dulu deh. Wah, cakep nih. Ini asik nih narasinya nih. Banyak orang yang belum lebih duitnya buat hidup pas-pasan tapi memaksakan untuk investasi. Itu yang salah. Itu yang pertama dulu. Oke. Yang kedua, sekarang udah masuk nih orang yang udah kelebihan duit, udah bisa menyisakan gajinya atau sebagian dari penghasilannya untuk diinvestasikan. Diinvestasikan kemana? Kalau kategorinya uangnya masih kecil, belum banyak, investasi taruh di, boleh beli USD, taruh rupiah pun nggak apa-apa, taruh emas juga nggak apa-apa, taruh Bitcoin nggak apa-apa. Tapi semakin ini semakin besar uang yang kamu bisa simpan. Kalau dari saya sendiri nih, saya akan beli semuanya, Bang Dari. Saya emas ada, Bitcoin ada, USD ada, Singapura dolar ada, semuanya saya ada. Bonds ada, FR ada, properti ada, semua instrumen saya ada. Kenapa? Kalau USD turun, ada yang naik. Kalau Bitcoin turun, ada yang naik. Jadi satu turun, satu naik. Apapun yang terjadi di dunia ini, saya tetap tidur enak. Gitu. Itu kalau yang kelebihan duit. Iya. Gimana caranya eskalasi dari yang duitnya pas-pasan, pengen jadi kelebihan duit? Bukan dari investasi yang jelas. Oh, dari? Dari kerja dong. Cash cow-nya, dia kerjanya yang difokuskan. Kalau kamu fokusnya di investasi kepingin naik 30%, 40%, 100%, akhirnya kamu nggak fokus di pekerjaan kamu. Kamu sebagai karyawan juga nggak ada promosi, kamu gitu-gitu aja mikirin investasi kamu. Sebagai pebisnis juga kamu nggak bisa naik terus karena mikirin investasimu yang nggak naik-naik. Atau habis naik terus turun lagi. Fokusnya itu di kerja, cash cow-nya untuk cari duit. Terus baru taruh di investasi. Investasi 10%, 20% setahun udah sangat-sangat bagus. Yang naik level itu dari kerjamu yang difokuskan gitu loh. Cakep. Dapat ya gue potongan TikTok nih. Bagus tuh motivasinya tuh. Catat teman-teman ya, jangan lu pinjol lagi lah buat investasi lagi. Nah, tapi gini, kita menyasar kepada audiens yang memang katanya kan lu bilang suruh kerja. Oke. Anggaplah kerja berapa ya? Rata-rata UMR aja kali kita pakai dong ya. 5 juta ya. 5 juta. Nah, ini gue demen banget ya. Ini karena grassroots-nya, akar rumputnya mayoritas ada di sini, Niko. Kalau lu bisa bantu, cakep banget nih. Tadi lu bilang suruh kerja. Oke, kerja. Tapi 5 juta nih dia. 5 juta ya. 5 juta penghasilan dari 5 juta untuk ke keluarga berapa sih biasanya? Biasanya mungkin kalau 50%-nya ya. Harusnya habis karena UMR kan, upah minimum provinsi udah dihitung untuk habis untuk mencukupi keluarga, tempat tinggal, makan, harusnya habis 5 juta. Oh gitu ya. Lupa soalnya saya nggak tahu beberapa tahun lalu tuh UMR. UMR masih yang 1,6 ya, Pak? Makasih lo ya, Inong ya. Cuman Pak Harto kali gua 1 juta UMR. Kayaknya nggak segitu juga ya. Nah, 5 juta kalau udah habis gimana caranya buat jadi kaya? Gini, caranya jadi kaya adalah kamu harus tahu kamu kerja di mana. Terus kamu bisa naik pangkat itu kapan? Atasanmu gimana caranya ngelewatin dia? Fokus kamu. Kerjamu itu gimana? Kamu pelajarin caranya. Bukan 5 juta sampai mati dong. Ya. Jangan UMR sampai mati dong, pikirin. Oh, ternyata saya udah mentok di atas ini. Oke, ngobrol sama bosmu, kira-kira bisa dikembangkan gimana perusahaan ini. Dengan kamu yang belajar banyak itu di Nonton Kasih Solusi ini. Amin, Masya Allah. Makasih loh. Seneng banget di endorse. Kan udah kan dia banyak belajar terus ngobrol sama bosnya supaya perusahaannya jadi gede sehingga bosnya bisa membayar dia di atas UMP. Kira-kira kan gitu. Kalau bosnya masih nggak bisa, oke, dia waktunya bersiap-siap untuk mencari pengganti dirinya supaya dia pindah ke perusahaan lain yang dia bisa naik dong. Kalau udah naik 5 juta, 6 juta, 7 juta, naik pangkat dan seterusnya 10 juta, 15 juta, udah waktunya nih investasi gitu loh.
supaya nggak hilang gitu. Angka berapa tepatnya? Boleh kasih masukan nggak? Begitu. Gampangnya di atas UMP lah ya. Karena UMP ini kan sudah dihitung habis kalau sudah berkeluarga. Iya. Habis untuk tempat tinggal, makan yang normal-normal aja itu habis. Jadi kalau di atas UMP sisanya sudah boleh untuk investasi gitu. Anggaplah dari 5 juta tadi kalau dia promosi, kalau dia pindah kantor, itu biasanya kalau tahap interview itu kan 5 juta nih, berapa ekspektasimu gitu kan? Itu biasanya 2 kali lipat ya? 10, enggak gitu ya? 30% naiknya biasanya. 30% ya? 30%. Berarti 8 juta. Ya, enggak dong, 6,5. 6,5. Iya, matematika gue gimana nih? 6,5. Berarti 1,5-nya buat invest. 1,5 boleh investasi. Investasi apaan kok? Itu beli emas. Enggak boleh. Balik lagi ya. Emang tujuannya pusat emas emang ujung-ujungnya. Tapi sebenarnya pusat emas ini nggak jualan emas loh Bang Dery. Tapi membeli emas saya itu. Iya dari mereka kan. Iya. Tapi kan tradingnya di situ. Enggak ada, saya nggak jual. Saya beli tok. Beli tok. Tok. Terus habis itu? Udah saya simpan emasnya. Sekarang gitu. Sekarang gitu. Nah berarti kan kemarin nggak gitu. Nah boleh tahu nggak kenapa ada besok nggak gitu mungkin. Kalau kemarin gitu terus. Oh ini saya paham. Saya boleh tebak nggak? Boleh. Ini apakah subsidi strategi marketing? Enggak dong. Harga emas 1.750.000. Iya. Anggap saya kepingin beli emas di 1.700.000 bisa nggak? Nggak bisa dong. Masa ditawar mas? Iya. Ya udah buka usaha ini aja. Oh paham. Udah daripada saya beli emas 1.750, saya beli emas lebih murah dikit. Tapi bisa ngambil dari orang lain. Saya investasi dengan harga emas lebih murah. Emang cindo lu ya. Gue ngerti lagi. Iya kan? Iya. Tapi daripada orang itu jual ke toko emas yang nggak punya mesin, ditebak-tebak karatnya sama dia. 18 deh buat kamu. Satunya sebelah 16 deh, satunya 20 deh. Ini mesinku jelas 19 saya bayar 19, 20 saya bayar 20. Jadi orang win-win dong. Saya juga untung, beli emas lebih murah sedikit, dia juga untung sesuai. Berarti total emas yang ada di pusat emas sekarang berapa? Yang lu habis beli-beliin dari orang-orang? Ya belum banyak kan, baru 2 bulan buka. Paham. Ini karena fenomenal kemarin sempat rame. Enggak lah. Sekelas Andrew kan pasti kan lagi emas akan rame. selalu rame sih, nggak mungkin nggak. Kan udah ribuan tahun Iya. Nggak mungkin lah masa orang mendadak nggak ada emas. Iya betul. Tapi kan komoditi ini bisa habis nggak emas? Wah lama banget, nggak tahu kapan. Kan teknologi untuk mengambil emas itu mahal kan. Dan ada yang bilang katanya belum lagi nanti di luar angkasa ya. Wah lebih mahal lagi tuh. Iya bener. Baca deh berita. Siapa yang ngomong ya? Elon Musk, siapa Bill Gates atau siapa juga ikutan endorse narasi begituan lah pokoknya. Ya. Belum lagi nanti kenapa NASA tuh kita siapin begini nyampe sana karena cadangan emas yang ada di bumi, planet bumi ya udah habis. Meskipun itu nggak tahu ya ratusan ribuan tahun gitu ya. Tapi nanti sisanya masih ada lagi di luar angkasa. Panjang banget ya. Iya kok, cek aja deh. Ada. Saya lupa statementnya siapa. Apa juga sih. Cuman kan teknologi untuk ngambil di mana itu lebih mahal lagi, akhirnya harga emasnya kan naik gitu. Ya, jadi cost. Semakin mahal semakin naik gitu. Iya. Oke lah, nampung 2 bulan ini berapa total? Berapa ya? Mungkin ada, nggak boleh disebar di sini. Emang iya? Iya. Kata siapa? Kompetitornya nanti tahu. Iya benar. Anda polos sekali ya. Iya. Tapi gini Bang Dery, harga emas tuh nggak mungkin bisa naik banget sampai kayak gimana. Karena mungkin Bang Dery pernah dengar ya, dari zaman Nabi dulu itu harga emas 1 ounce itu yang 4 gram itu sama dengan 1 kambing. Iya. Jadi kan nggak mungkin nanti naik tinggian terus harga kambing turun, kan nggak mungkin. Ini udah dari zaman dulu loh. Jadi itu akan selalu stabil dengan harga kambing gitu. Berarti ketahuan banget ya. Turun banget fiat ya. Iya. Dulu segitu aja bisa dapat kambing. Betul. Sekarang berarti kalau kambing anggaplah yang 5 juta aja. Ya, kita jangan yang ngomong yang etawa yang 8 juta ke atas ya. 5 juta berarti butuh berapa gram? 2,5. Iya. Ya kan itu juga kayaknya agak sulit tuh yang 5 juta yang mesti yang kondisi bagus ya buat kan Idul Adha. 4 gram lah hitungan 1,7, 3,4, 6,5 juta berarti. Ya iya segitu memang. Ya itu dari dulu tuh. 1 ounce itu dari dulu harga kambing segitu katanya. Iya betul. Jadi kalau emas nanti kenaikan sampai harganya sekarang 1,750 sampai naik 2,5 juta, itu melebihi harga kambing. Ya stop dulu, jangan beli sampai tunggu harga kambing naik. Kan? Kita udah ada ukurannya, jadi nggak sembarangan gitu. Ini udah terbukti historikal. Cek deh. Ada yang bilang katanya emas potensi ke 4 juta. Gua nggak tahu ya. Lu sempat denger nggak?
Iya, orang kan gini, semakin dia ngeramal seperti dukun semakin keren, semakin dia viral. Tujuannya kan dia mau cari viral. Iya sih. Iya, cuma Kalau kalau aku bilang nanti, Mas kayaknya bakal turun ke 1 juta, viral juga. viral juga ya. Iya, pokoknya jadi dukun viral. Enak bener hidup lu ya. Suka oknum-oknum ini suka bohongin orang Iya, gitu. satu, Nah, Pak, tuh. ini nih, emas semakin langka, harga melambung, perak pun ikut naik. Dan oh iya bener, perak juga lagi rame nih. Iya, karena orang mungkin mikirnya emas kenaik terlalu tinggi, orang nggak mau beli perak gitu. Tapi nggak naik-naik juga sampai sekarang. Iya bener, gorengan-gorengan juga ya. Tapi sebenarnya kalau hitungan matematika lu aja nih kok, bisa nggak ke 4 juta? Kita nggak ngomong viral-viral, pom-pom, gorengan, kita nggak lagi bahas itunya. Bisa nggak? Bisa, tapi Oh, iya? waktu dong, pasti dong. Yuk, sekarang kambing 6,5 juta, bisa nggak jadi 13 juta? Oh iya bisa. Dia tunggu waktu kan? Berarti musuhnya inflasi. Iya pasti udah. Oke. Satu-satunya cara kalau emas turun itu, bukan turun ya, ya udah kalah lah. Itu adalah, Belum pernah terjadi ya secara jangka panjang ya. misal dolar turun, rupiah membaik, bisa nggak? Bisa. Jadi 500.000 lagi. Zaman emak kita dulu berapa sih? Nggak mungkin sejauh itu. Hah? Nggak mungkin sejauh itu. Emas tuh nggak mungkin sejauh itu. Mau dibandingin mau dolar hancur apa, nggak mungkin sejauh itu lah. Emas tuh relatif aman gitu loh. Kalau turunnya dikit, kalau naiknya juga dikit. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa balik lagi. Udah. Apapun caranya, mau dolar jadi kayak zaman Pak Harto dulu 2.000, 3.000, 4.000 rupiah. Secara historikal nggak bisa gitu loh. Jadi selama emas ada sampai sekarang tuh tidak pernah terjadi. Kalau ke depan terjadi, ya berarti memecahkan rekor ribuan tahun ini gitu loh. Kita kan kalau mau investasi sesuatu akan lihat ini sudah berapa tahun gitu. Iya. Semakin lama semakin kita berasa aman gitu. Oh. Sekarang kalau aku tanya deh, harga tanah di sini Jalan Panjang nih kan 20-30 juta. Ya per meter. Bisa nggak jadi 500.000 per meter? Ya enggak ya harusnya. Secara historikal enggak kan? Enggak ya, masa Tapi turun? ke depan nggak tahu kita gitu. Oh iya. Kerusuhan apa segala itu kan secara kita lihatnya secara historikal Ya. naik terus gitu. Jadi kira-kira gitulah jawabnya. Oh, I see. Tapi lu pribadi investasi Campur saya. apapun. Saya benar-benar orang yang low risk investment. Apa aja sih investasinya seorang Koko Andrew ini? Properti, Hmm. emas, Bitcoin, FR Indonesia, Indon, bonds luar negeri, deposito USD, deposito Singapura dolar, deposito rupiah, lengkap. Semua investasi yang low risk saya ada. Sampai high risk pun ada tapi kecil. Contohnya? Bitcoin kan? Oh. Sekarang orang bilang deh, Bitcoin itu sampai Amerika aja beli, mana beli semuanya beli. Masa salah? Fund manager yang gede banget beli. Masa bilang Bitcoin itu salah? Dia belinya berapa? Ya triliunan. Enggak, berapa persen? Berapa persen? 1% nggak nyampe loh. Hmm. Anggap misalnya kita ngomongin Danantara deh, 4.000 triliun gitu disuruh beli Bitcoin. Kalau dia bisa beli 40T itu 1% udah gede banget. Berarti kalau dibeli 4T aja udah gila, 0,1%. Artinya kalau semua orang belinya di bawah 1%, berarti dia menganggap Bitcoin itu sebagai high risk investment. Yang pokoknya ada aja asal kecil gitu loh. Jadi Bang Dery kapan beli? Ya. Tapi justru saya lebih penasaran isi exchange Anda tuh berapa Bitcoin? Lah kan yang paling high risk. Jadi boleh dong kalau yang lainnya yang main investment Anda mah nggak usah dikeluarin lah. Coba kalau itu Nggak bisa. Boleh tahu nggak? Boleh tahu. Ayo udah gini. Lu main Bitcoin juga? Main. Itu emas digital. Jadi ada isu nggak sama emas batangan, emas fisik sama emas digital? Tapi gini deh, setuju nggak kalau Bitcoin itu emas digital? Seperti emas digital, bukan emas digital dia. Cara naik turunnya seperti emas gitu loh maksudnya ya. Ya makanya enggak, pertanyaannya justru setuju nggak emas digital? Itu aja dulu. Hanya itu pertanyaannya. Oke, nggak setuju. Saya jelasin kenapanya. Kalau Bitcoin itu zero sum. Zero sum itu berarti kalau kamu mau untung harus ada orang yang rugi. Oke. Itu udah pasti. Jadi kalau nggak ada orang yang rugi nggak bisa untung. Itu Bitcoin. Kalau emas beda nih. Karena perusahaan-perusahaan masih pakai emas, misalnya perusahaan jam tangan, perusahaan perhiasan, dia akan beli emas untuk dijual lagi dengan nilai tambah. Jadi bukan zero sum, itu sama-sama untung nanti ke depan bisa. Sama-sama rugi, sama-sama untung. Sama-sama untung bisa karena emasnya naik terus. Rugi? Kok sama-sama rugi? Iya, maksudnya sama-sama rugi? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa sama-sama rugi.
Yang ada sama-sama untung karena perusahaan-perusahaan besar lainnya itu masih beli emas untuk kepentingan perusahaannya dia gitu loh. Kayak saham misalnya, saham apalah. Dia itu jual sahamnya untuk memperbesar perusahaannya, terus perusahaannya menjadi lebih bagus. Terus harga sahamnya naik gitu, sama-sama untung, masih bisa gitu loh. Kalau Bitcoin ini nggak bisa. Harus orang yang ada yang beli terus rugi, maka ada yang untung gitu loh. Karena tidak dipakai buat apa-apa, nggak bisa. Itu namanya zero sum. Nggak bisa dipakai buat apa-apa, ya sih, setuju sih. Meskipun dicairin jadi uang kertas juga. Dicairin itu kan harus ada orang yang jual dan ada orang yang beli nih. Game-nya memang begitu. Iya harus kan. Nah, semakin banyak orang yang mau beli dibandingkan orang jual, maka naik gitu kan. Tapi pada saat ada orang satu yang jual dan dia bilang untung, berarti ada orang yang rugi gitu loh. Itu Bitcoin. Berarti lu sama-sama di Holy Wings debat juga kali ya sama Timothy Ronald ya? Enggak, kalau Timothy Ronald itu kalau menurut saya itu dia kan 99% tuh di kripto kan. All in dia? All in kan dia. Iya. Belum berkeluarga Bang Dery. Nah, dia nggak ada pikiran apa-apa. Coba ingat-ingat sebelum kita berkeluarga. Itu bener-bener kayak ayo gas, mau habis ya nggak apa-apa gitu ya kan. Udah, ulang lagi dari nol. Kalau kita jangan sampai habis deh. Nggak usah untung banyak-banyak. Kalau bisa nggak usah untung deh, yang penting nggak habis. Kita kan gitu. Semakin umur semakin gitu lah. Jadi emang beda, nggak bisa didebatin juga sama Timothy gitu loh. Beda umur, beda pandangan. Saya itu tujuan akhir saya itu adalah financial stability. Yang penting financial stabil aja. Jangan sampai habis. Nggak perlu sampai besar dalam waktu yang cepat. Tapi jangan sampai habis tidaknya. Tapi kalau Timothy kan wealth, yang saya harus secepat mungkin dapat wealth segede mungkin gitu loh. Jadi apa yang dia resikokan itu setimpal dengan apa yang akan dia dapat. Kalau kita kan nggak mau resiko gede-gede gitu, 1 bulan bisa turun 30%, nggak mau, udah nggak mau masuk di situ-situ, masuk ya paling 1% aja udah. Jadi beda pandangan yang tadi saya bilang lagi, gaya investment orang beda-beda. Ada yang salah nggak? Enggak. Timothy nggak apa-apa kok, bisa tidur kok dia. Satu hari itu loh hilang 200 miliar, 100 miliar dia. Satu hari bangun tidur hilang 100 miliar. Nanti malam dia tidur lagi santai. Jadi nggak ada yang salah dengan dia gitu. Kalau kita, waduh, dipanggil podcast, malas, besok aja lah. Gak bisa hilang 100 miliar gitu loh. Udah, nanti aja lah, gak bisa lagi, bilang aja lagi sakit atau lagi ada masalah, gak bisa. Hilang 100 M gitu loh. Terus pada saat plus 100 M, waduh, semangat banget kayak orang paling gila banget gitu kan. Jadi roller coaster banget kalau kita, jadi gak pantas, gak cocok gitu loh. Tapi kenapa lu ada Bitcoin? Kan 1%. 1%. Berapa nilainya? Enggak, bukan. Kan dikali 100 nanti jadinya. Ini bukan masalahnya gue pengen tahu lebih dalam, pengen ngorek-ngorek. Enggak, pengen tahu. Seseorang yang punya mindset investment yang bedakan antara low risk sama high risk. Kan mindset itu kan begitu kan? Mau ngambil yang kalau bisa yang resikonya rendah gitu ya. Nah akhirnya tetap ada tapi bermain yang resiko tinggi. Meskipun mindsetnya di resiko rendah gitu ya. Nah itu boleh tahu nggak berapa jumlah atau nilai investmentnya? Dengan di game yang tadi. Enggak, misalnya nilainya berapa rupiah lu masukin ke Bitcoin? Kan nggak penting berapa rupiahnya. Yang penting adalah berapa persen dari jumlah aset kamu gitu loh. Berarti 1%? 1-5 lah ya. 1-5% dari total aset. Kan tergantung dari kenaikan Bitcoin langsung berubah tuh. Kan gerak terus dia. Iya. Ya kan? Jadi dari total aset segitu. Itu saya rasa menurut saya udah maksimal yang saya berani. Dan ini udah uang keuntungannya aja saya, Bang Dery. Jadi waktu saya ketemu Timothy, waktu Bitcoin 27.000, saya masuk langsung. Terus pada saat 69.000, saya keluar pokoknya. Untungnya itu saya masukin sampai sekarang nggak saya ambil. Jadi bodo amat mau naik mau turun. Ini cerdas nih. Doang. Ini cerdas. Gitu. Jadi udah BEP tanda kutip udah ya? Udah BEP, udah saya tarik juga BEP-nya. Jadi sekarang mau naik mau turun bodo amat dah. Nah, jawaban ini yang gue butuhin. Berarti dari 27.000, ini ngomong dolar ya kan? Dolar. Ya, 27.000 sekarang 107.000. Berarti 27.000 berapa Inong? Harga Bitcoin ini waktu itu 16.000. Enggak, waktu itu $27.000. 16.000. $27.000 kali ya kali 16.000 aja. Ya. Berapa tuh Inong? Kali anggaplah 16.500 ya? Ya. Saat itu ya. Kita biar tahu nih teman-teman. Jadi belajar cara exitnya gimana. Bagi yang kubunya sebenarnya gue pengen game-nya seru nih Bitcoin nih, tapi saya itu kan gini, jumlah portfolio saya secara 100% ada Bitcoin 1-5%, tapi
dalam portfolio saya ini masih tergolong aman karena Bitcoinnya cuma segini. Tapi kalau Bitcoinnya saya naikin jadi 40% dan lainnya 60% akan tergolong menjadi resiko medium gitu. Kalau Bitcoin naikin jadi resiko tinggi. Saya nggak mau, saya akan terus menjaga wealth saya di resiko rendah terus. Itu goal saya. Bahkan saya masukin ChatGPT. Uang saya deposito segini, ini segini saya kasih tahu. Saya mau seaman mungkin. Oke, kamu rubah saham Indonesiamu kebanyakan kamu pindahin ke sini. Dia kasih tahu. Kebanyakan turunin 10% pindahin ke sini. Bitcoin jangan nambah lagi, udah cukup itu. Kamu naikin di sini. Kalau ada uang masuk lebih disuruh masuk mana? Udah sampai saya segitunya ngobrol sama ChatGPT. Ini baru orang cerdas. Pakai ChatGPT gue jadi kepikiran ya buat ngitung aset. Suruh financial save dia. projection. Portfolio saya ini semuanya suruh save dia. Tuh. Udah. Keren tuh. Jadi di buku Psychology of Money itu ada tukang kebun yang dia mati nggak tahu umur 70-80. Dia meninggalkan harta itu ratusan miliar atau triliunan. Dibandingkan dia punya temen yang udah karyawan, udah gajinya gede banget. Waktu dia mati nggak meninggalkan apa-apa. Apa yang membedakan dua orang ini? Tukang kebun ini selalu menyisihkan gajinya untuk investasi. Kalau di Amerika di saham waktu itu. Jadi selama 60 tahun compounding terus. Itu artinya kan dia bisa menahan diri untuk nggak belanja sepatu dan lain-lain itu. Beli terus. Ada temen datang, utang dong kan tabungan banyak. Enggak, berani nolak. Kalau di sini kan enggak. Utang ngasih, gua ada kok. Nggak dibayar. Ya udah, stres. Itu yang membedakan itu adalah perilakunya kan. Satunya gajinya gede banget tapi perilakunya, gaya hidupnya, cara investmentnya beda. Pada saat mati satunya ratusan miliar, satunya nol. Waduh. Jadi Jelas pentingnya itu, melek investasi ya. Perilakunya harus sudah jelas. Cerita gue tadi pagi tuh ada yang minta utang nih. Live.